Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 2, yaitu pelatihan TIK di aplikasi Microsoft PowerPoint. Ya. Sebelum kalian simak video ini, alangkah baiknya kalian tekan like serta subscribe serta tekan tombol loncengnya atau notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Selanjutnya, nanti untuk praktikum 2 kita akan mempelajari yaitu memahami menu insert. Ya. Menu insert ini berada di menu bar dalam aplikasi PowerPoint. Ya. Contoh di sini, ini namanya menu bar. Yang saya tampilkan ini adalah aplikasi PowerPoint. Nah, menu bar ini terdiri dari File, Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Record, View, dan seterusnya. Itu adalah menu bar dari aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, kali ini untuk video ini di praktikum 2 kita akan bahas tentang 3 poin, yaitu di dalam menu insert. Poin pertama yaitu menyisipkan gambar. Terus yang poin kedua yaitu menyisipkan tabel. Yang ketiga menyisipkan shapes atau simbol. Ya. Pada poin pertama, kenapa sih kita mempelajari menyisipkan sebuah gambar dalam PowerPoint? Ya. Karena gambar itu sangat penting sekali ketika kita mulai presentasi. Ya. Jadi contoh, kalau kita membahas mengenai komputer, berarti kalian alangkah baiknya yaitu menyiapkan gambarnya di slide-nya agar ketika peserta audiens atau siswa ketika kalian mengajar atau presentasi memahami bahwa komputer itu gambarnya seperti itu, ya. Mungkin ada beberapa orang yang tidak mengerti apa sih komputer itu. Nah, yang dia tahu komputer itu seperti laptop contoh, ya. Ternyata ada yang berbentuk desktop yaitu seperti PC, ya. PC yaitu ada CPU-nya, ada monitornya, kan gitu kan, bahwa itu juga komputer. Maka kalian wajib menyisipkan sebuah gambar pada presentasi yang nanti kalian presentasikan. Nah, makanya kalian harus memberi gambar pada slide. Makanya kita akan mempelajari yaitu menyisipkan gambar pada PowerPoint. Yang kedua yaitu menyisipkan tabel. Ini juga sangat perlu sekali ketika kalian presentasi berbentuk tabel seperti tentang keuangan, ya, tentang presentasi atau sidang skripsi, biasanya ada tabelnya, ya, tabel responden yang lainnya. Ini sangat penting digunakan ketika kalian presentasi. Ya. Jadi kalau sumber dayanya harus ada tabel, ya berarti kalian harus bisa menyisipkan tabel pada PowerPoint, kayak gitu ya. Nah, sekarang poin ke 3 yaitu menyisipkan shapes, ya. Nah, shapes ini sama seperti aplikasi kantor lainnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, itu ada, ya. Itu sama di menu insert. Shapes ini biasanya digunakan untuk pembuatan struktur, ya. Pembuatan struktur, pembuatan tombol hyperlink di PowerPoint gitu kan, ya. Pembuatan, ya, yang berbentuk simbol, ya. Simbolnya seperti kotak,
elips dan yang lainnya. Ini 3 ini sebagai pembelajaran di praktikum 2. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk cara menyisipkan sebuah gambar, ya. Menyisipkan sebuah gambar. Nah, saya contoh di sini langsung aja ya, di slide berikutnya saja. Biasanya gambar itu diposisikan sebelah kiri atau kanan, yang terpenting yaitu ada deskripsi. Nah, jadi bukan hanya gambarnya saja, tapi ada deskripsinya atau ada teksnya. Ya, ada teksnya. Jadi contoh kalau kita kasih gambar tentang komputer, berarti deskripsinya bisa pengertian komputer, bisa pengertian atau pengguna komputer atau mengoperasikan komputer. Nah, dijelaskan di deskripsi itu. Ya, di deskripsi jelasinnya sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu banyak, ya, karena terlalu banyak nanti kaliannya nanti banyak membaca. Ya, sedikit saja, simple, tapi ketika presentasi kalian jabarkan seperti itu. Nah, biasanya, untuk judulnya biasanya di sini contoh kalau kita kasih gambar komputer, berarti di sini penjelasan komputer contoh, ya. Ini untuk kalau ingin menebalkan sama seperti Microsoft Word, yaitu bold, ya. Nih, bold. Ya, sama. Nah, biasanya untuk gambarnya itu posisi kiri, ya. Nah, untuk teksnya kita ditaruh di posisi kanan. Bisa ambil gambarnya, ya. Ambil gambarnya. Bisa menggunakan insert, baru pilih picture, ya. Nah, apakah mengambil melalui komputer, apakah mengambil melalui secara online. Nah, kalau secara komputer berarti kalian sudah download terlebih dahulu gambarnya. Contoh di sini saya akan download dulu komputer, ya. Download dulu gambarnya komputer. Nah, kita ambil yang ini. Nah, ini ketika mengambil di internet, kalian bisa klik kanan, pilih copy image, ya. Kita copy image, klik, nah, taruh di PowerPoint. Nah, baru kita taruh sini. Klik kanan, pilih paste picture, ya. Baru tinggal kita tarik. Nah, sini kan. Nah, ini. Atau bisa menggunakan picture. Nah, berarti kalian ininya di save dulu, klik kanan, save image. Nah, maka di sini ada jendela untuk lokasi save-nya. Apakah taruh di directory download atau dokumen atau di picture? Kita taruh di posisi directory download, ya. Download. Dan biasakan jangan berbentuk save as tipe web. Cari yang JPEG atau PNG, ya. Nah, kita pilih lagi contoh ini, ya. Klik kanan, save image, ya. Ini JPEG, ya. Kita taruh di posisi download, baru kita save. Nah, kita muncul, ya, sini, ya, save. Nah, cara memunculkannya di PowerPoint tadi, cara pertama itu copy image, ya. Cara keduanya kita menggunakan insert picture, karena kita berhubungan dengan insert. Kita hapus dulu. Pilih insert, baru picture. Nah, the fish. Nah, kalian cari di lokasi yang kalian tetapkan waktu download. Nah, ini kita pilih, baru pilih insert. Nah, nanti otomatis kalau menggunakan insert, yaitu teksnya hilang. Nah, bisa menggunakan kita duplikat saja nih, duplikat teks, ya. Atau bisa cari, kita ambil nih, ya, kayak gini. Nah, kita ini taruh, ini posisi mana, ini bisa dipindahkan posisi kiri, ininya baru teks. Nah, ini untuk judul kayak gini kan. Nah, judul, nah, itu cara yang kedua. Nah,
ketika kalian sudah menyisipkan picture di PowerPoint ya, di PowerPoint ini bisa di memperkecil dan memperbesar ya, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Biasanya untuk presentasi gambar itu harus ada deskripsi ya, berarti kalau kita bicara mengenai gambar komputer berarti bisa di deskripsinya itu bisa contoh pengertian komputer. Nah, pengertian komputer sini. Pengertian komputer adalah bla 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 ya. Nah, fungsinya untuk ini ya. Cara pengoperasiannya untuk ini kayak gitu ya. Nah, informasi tersebut bisa kalian akses di internet ya, bukan mengarang sendiri ya, bukan mengarang sendiri ya. Jadi lihat informasinya di internet ya. Contoh di sini ya. Contoh kita tulis penjelasan komputer. Nah, penjelasan komputer. Nah, bisa nih ya, langsung aja nih komputer. Berarti komputer adalah perangkat elektronik yang menerima atau menyimpan dan memproses data menjadi informasi secara matematis atau logis sesuai dengan serangkaian instruksi yang diprogram. Nah, kita ambil ya, klik kanan copy. Nah, taruh di sini, baru klik kanan paste. Pastenya kalau teks bisa ini dengan ini, bebas ya. Apa ini? Klik. Nah, untuk memperbesar tinggal dibesarkan. Nah, untuk merubah background sudah di praktikum pertama kalian lihat video sebelumnya, yaitu cara add background atau membuat background pada slide ya, di pertemuan pertama. Nah, ini hanya contoh untuk pertemuan yang kedua, yaitu menyisipkan gambar. Nah, kalau ketika bisa menyisipkan gambar, berarti otomatis kita harus buat deskripsinya. Jadi tujuannya untuk menyisipkan gambar yaitu ketika kalian presentasi, kalian jelaskan bahwa gambar tersebut adalah gambar komputer dan fungsinya itu menerima ya, terus menyimpan ya. Kenapa menyimpan? Karena di komputer juga bisa menyimpan, juga bisa menerima dan memproses data ya, menjadi informasi. Informasinya apa? Yang ditampilkan oleh komputer. Nah, contoh kalau kalian browsing mendapatkan informasi ya itu informasi. Atau kalian ketika menyalakan komputer baru ada namanya aplikasi ya, terus muncul yang namanya aplikasi Microsoft Word ya, itu semuanya namanya informasi. Bahwa di dalam komputer itu ada informasi, ada beberapa aplikasi. Nah, gitu. Nah, kalian jelaskan seperti itu ya. Oke, itu cara menyisipkan sebuah gambar pada slide di Microsoft PowerPoint. Terus yang kedua, itu menyisipkan sebuah tabel ya. Contoh, kalau di pertemuan praktikum yang kedua, itu contohnya sudah dikirim via grup ya. Dikirim via grup kelas TIK. Nah, via grup kelas TIK. Nah, contohnya gini. Ini saja ya. Kita bikin lagi di bawahnya. Bikin lagi. Nah, kita hapus nih. Ini tadi ya, habis tadi ya. Kita hapus. Contoh kita bikin tabel. Contoh tabelnya kita ambil dari internet. Ya, tabel siswa contoh. Atau tabel komputer. Biar sinkron ya. Biar sinkron. Nah, contoh di sini. Nah, ini. Kita klik kanan copy, baru paste ya. Paste. Oke, ini sebagai contohnya kita taruh sini biar posisi ketika ngetiknya biar mudah ya tabelnya. Nah, di sini kita lihat tabelnya ya. Tabelnya itu kolomnya ada berapa? Ada 1 2 3 4 5 6. Ya, ada 6 kolom. Berarti kita ambil dari sini. Klik insert, pilih tabel. Nah, kalau tadi ada 6 ya berarti 6. 1 2 3 4 5 6 ya. Baru taruh ke bawah.
Tuh, itu kan. Nah, kita taruh contoh di sini, tulis nomor. Nah, terus nama barang, terus harga beli, terus ininya harga jual, terus ininya laba, sini presentasi. Nah, nanti kalian tulis isinya sesuai dengan ini ya. Nah, untuk cara mempersempit dan memperlebar kolom itu sama seperti Excel ya. Arahkan saja kursornya ke garis, lalu kita tekan ke kiri ya, maka akan mempersempit. Begitu juga dengan memperlebar row atau baris ya. Tuh, kiri. Nah, kalau ingin menghapus tinggal di blok saja, klik kanan, cari delete atau cut ya. Cut, otomatis menghapus. Kalau menambahkan tinggal di blok kayak tadi, klik kanan ya. Pilih apa? Pilih split cell ya. Split cell berarti kalau kolom ditambah 1 ya. Contoh di sini kolomnya 3, kita tambah, oh sorry, kita back ya. Nih insert, sorry ya, ini kalau insert kolom yang ini, kalau insert row sini. Tuh ya, sorry. Nah, ini sama kayak di Excel ya. Klik kanan, insert. Nah, klik kanan, insert. Nih, insert. Kalau ini insert baris, kalau ini insert kolom. Tuh kayak gini. Oke, itu untuk tabel ya, untuk tabel. Dan selanjutnya yaitu untuk membuat menyisipkan simbol shapes. Ya, kita bikin di sini. Kita hapus ya tabelnya. Hapus. Sekarang kita menyisipkan simbol. Cara menyisipkannya, contoh kalau kita bikin struktur, kita browsing struktur, cari yang cepat saja ya, cari yang cepat, strukturnya yang mudah. Nah, yang ini, klik kanan, copy. Nah, taruh di posisi nih. Ini sebagai contoh. Nah, pertama kita bikin sebuah kotak, yaitu insert, pilih shapes, pilih yang ini. Nah, baru kita tarik, drag. Nah, untuk menulis teksnya itu dengan cara klik kanan. Nah, pilih add text. Ya, baru kita tulis ini. Susunan dewan direksi, contoh. Ya. Kalau sudah buat bikin satu, nih kalau ingin warnanya merah dulu ya. Kalau ingin warnanya merah bisa ke save fill. Nah, kasih warna merah, gitu kan? Save fill. Kalau ingin 3D kita ambil yang ini, style, boleh ya, warna bebas ya, bebas. Contoh ininya kasih warna merah, itu kan ya, warna merah. Nah, tuh more custom ya, ini sajalah, atau ini. Kalau ingin 3D lagi berarti bisa ngambil di save fisik ya, efek sorry, save efek, pilih yang mana nih, bebas atau ininya. Nah, ini 3D ya. Nah, contoh 3D itu. Oke. Nah, kalau ingin bikin anak strukturnya yang ini, yang di bawah, nggak usah bikin lagi ya, tinggal tekan kontrol di keyboard sambil ditarik saja. 1, tekan kontrol lagi sambil tarik, 2, tekan kontrol lagi, 3, tekan kontrol lagi, 4 ya. Kalau kurang 1 ya tinggal diperkecil, gitu kan ya, diperkecil. Atau kita di blok semua ya, di blok semua. Nah, baru kita diperkecil tuh, itu kan, baru kita pepetin. Karena contohnya adalah 5 ya, 5 tabel ini ya, 5 simbol, sorry.
case simbolnya kotaknya objek kotak nih. Tadi perkecil lagi. Nah, ini cukup ya. Oke. Nah, untuk line-nya itu sama, di insert juga. Nah, baru pilih line yang ini ya, line. Baru kita tarik posisinya, diluruskan. Nah, untuk memperbesar berarti shape outline kita perbesar kayak gini. Nah, untuk warna di shape outline juga warna merah. Nah, kalau sudah bikin satu tinggal kita tekan kontrol sambil ditarik. Nah, baru posisinya kita tarik sesuai dengan posisi strukturnya. Nah, baru kita tarik lagi. Ini untuk satu ke sini ya. Kita tarik lagi pakai kontrol ya. Pakai kontrol di keyboard sambil digeser. Jadi menduplikat seluruhnya. Jadi nggak perlu copy paste. Nah, ini sudah jadi. Ya, baru tinggal dirubah saja teksnya ya, sesuai dengan contoh. Nah, itu adalah praktikum yang kedua di aplikasi Microsoft PowerPoint, yaitu yang pertama menyisipkan gambar, menyisipkan tabel, juga menyisipkan shapes ya, menyisipkan shapes. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Simak terus channelnya. Mohon untuk subscribe serta like serta share ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.